Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama kita pada hari ini. Bapak harap kita semua sehat-sehat, bukan? Ya, semoga kita semua sehat-sehat. Walaupun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, tetapi pembelajaran kita tidak boleh berhenti. Maka Bapak mengirimkan sebuah video pembelajaran kepada anak-anak, dan anak-anak Bapak harap untuk mengikutinya dengan baik, pelajari dengan baik, dan nanti kalau ada tugas dikirimkan kembali kepada Bapak. Oke? Ya, seperti Bapak katakan tadi, pembelajaran kita hari ini tentang saya tumbuh dan berkembang. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, anak-anak Bapak harap siapkan terlebih dahulu catatannya dan Alkitab, buku pegangannya supaya sudah disiapkan semua. Oke, kalau sudah siap semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak harap semua kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti atau menonton video ini. Nah, anak-anak, kalau sudah berdoa, tujuan pelajaran kita, saya tumbuh dan berkembang ini ada 3. Yang pertama, setelah kita mengikuti pelajaran ini, Bapak harap kita bisa menyebutkan perbedaan keadaan diri anak sebelum bersekolah dengan keadaannya saat ini. Yang kedua, kita bisa menyebutkan Tuhan memberikan manusia anugerah untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, kita bisa membuat sebuah doa syukur untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Nah anak-anak, pelajaran kita hari ini kita akan bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kita menggali pengalaman hidup, pengalaman kita sehari-hari tentang tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita melihat pengalaman Yesus atau menggali pengalaman dari kitab suci tentang Yesus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kita coba membuat aksi dan kreasi tentang tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, evaluasi. Ya, yang keempat, evaluasi. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bagian yang pertama. Ayo menggali pengalaman hidup. Nah anak-anak, amati gambar berikut ini. Amati gambar berikut ini. Ya, kita sudah melihat gambar ini. Maka sekarang Bapak mau bertanya kepada kita setelah kita mengamati gambar ini. Ada 3 pertanyaan. Coba dijawab segera. Dalam hati pun boleh. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya, sudah tahu semua. Yang kedua, apa yang anak kecil ini lakukan? Apa yang anak kecil ini lakukan? Ya, anak kecil ini sedang belajar berjalan. Pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah mengalaminya? Apakah kamu pernah mengalaminya? Ya, setiap kita pernah mengalaminya. Mulai merangkak, belajar berjalan sampai bisa berjalan. Ya, anak-anak, ketika kita masih bayi, kemampuan kita masih sangat terbatas. Kita belum mampu berjalan, apalagi berlari. Kemampuan kita berbicara pun masih sangat terbatas. Namun keadaannya berubah seiring dengan bertambahnya usia kita. Kemampuan kita bertambah dari hari ke hari. Banyak hal yang mampu kita lakukan sendiri, seperti keadaan kita sekarang ini.
Nah, anak-anak, kita sudah melihat gambar anak kecil tadi yang juga pernah kita alami. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kita. Bapak mau menguji kemampuan kita. Pertama, coba kamu ceritakan apa yang dapat kamu lakukan sebelum bersekolah dan kemampuan apa saja yang kamu lakukan saat ini. Coba, siapa bisa? Ya, pertanyaan yang kedua. Ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga dirimu tumbuh sehat dan bisa melakukan berbagai kemampuan. Ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga tumbuh sehat dan bisa melakukan berbagai kemampuan. Yang ketiga, ceritakan siapa sajakah orang yang berjasa membantumu untuk bertumbuh dan berkembang. Apa saja yang mereka lakukan? Yang keempat, bagaimana sikapmu yang baik untuk menghargai jasa mereka? Nah, anak-anak, uji kemampuan ini bisa kamu ceritakan kepada orang tua atau kakakmu yang mendampingi kamu belajar. Jadi, pertanyaan 1, 2, dan ketiga bisa anak-anak kami menceritakan kepada orang tuamu. Kemampuanmu apa saja, apa yang kamu lakukan sehingga tumbuh dan berkembang, lalu siapa yang menolongmu, dan bagaimana cara kau menghargai mereka. Karena Bapak Guru tidak ada bersama kita dalam tatap muka, maka uji kemampuan ini bisa anak-anakku ceritakan kepada orang tuamu. Anak-anakku yang baik, setelah kamu menceritakan uji kemampuanmu, begini Bapak Guru memberi penjelasannya tentang bagian ini. Tubuh kita akan terus bertambah besar sehingga menjadi dewasa. Tubuh kita akan terus bertambah besar hingga menjadi dewasa. Kita harus makan dan istirahat yang cukup agar tubuh bertumbuh sehat dan kuat. Pikiran dan perasaan kita juga akan terus berkembang menjadi cerdas dan bijaksana. Orang tua, guru, dan para pendidik lainnya senantiasa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, belajar dan berlatihlah dengan tekun. Ikutilah nasihat orang tua, guru, dan para pendidik dengan taat dan penuh semangat. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita coba berkreasi dulu. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, kita coba mewarnai gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Nah, gambar ini anak-anak tidak harus diwarnai pada saat ini. Gambar ini bisa jadi kita buat menjadi semacam PR. Anak-anak, Bapak Guru minta supaya mewarnai gambar ini. Ada 2 gambar, Yesus bersama anak-anak, dan ada 1 gambar seorang anak berdiri sendiri. Warnailah gambar ini. Saya tumbuh dan berkembang. Nanti dikirimkan kepada Bapak ya. Setelah digambar, difoto, lalu dikirimkan kembali kepada Bapak. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Tadi menggali pengalaman hidup, sekarang pelajaran kita yang bagian yang kedua, menggali pengalaman kitab suci. Judulnya Yesus bertambah besar. Maka anak-anak bukalah kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Sekali lagi, buka Injil Lukas bab 2
ayat 39 sampai 40. Sudah dibuka semua? Oke, mari kita membaca bersama. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota Betlehem, yaitu kota Nazaret dan Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Nah, anak-anak, sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Ia dibesarkan dalam satu keluarga. Orang tuanya merawat dan mendidik Yesus dengan sepenuh hati. Dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Anak-anakku, dengan cerita kitab suci tentang Yesus tumbuh dan berkembang, bertambah besar, dan penjelasan Bapak yang singkat tadi, sekarang Bapak minta coba jawablah pertanyaan berikut dalam bagian berikut kuis pendalaman. Jawablah pertanyaan ini. Nomor 1, Yesus dididik dan dibesarawat orang tuanya dengan titik-titik. Isilah titik-titik itu. Kuis pendalaman, isilah titik-titik. Nomor 1, Yesus dididik dan dirawat orang tuanya dengan titik-titik. Nomor 2, yang membantu pertumbuhan dan perkembangan Yesus adalah titik-titik. Nomor 3, yang dapat kita lakukan untuk tumbuh dan berkembang adalah titik-titik. Jawablah pertanyaan berikut sebelum kita melanjutkan yang lain. Isilah titik-titik. Boleh diisi dengan kalimat yang singkat. Oke, kalau sudah menjawab, mari kita dengarkan penjelasan peneguhan dari Bapak. Anak-anakku yang baik, tubuh, pikiran, dan perasaan kita akan terus bertumbuh dan berkembang seperti yang dialami Yesus. Tuhan memberi kita karunia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak sehat, kuat, dan cerdas. Tetapi kita harus belajar dan berlatih dengan tekun, taat pada nasihat orang tua dan guru. Karena itu, belajar dan berlatih dengan sepenuh hati. Berdoalah agar Tuhan memberimu berkat untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Anak-anakku yang baik, sekarang kita melanjutkan ke bagian yang ketiga yang kita sebut aksi dan kreasi. Nah, setelah kita mengikuti bagian pertama, menggali pengalaman hidup tentang pertumbuhan dan perkembangan kita, dan yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, kita sebut dengan aksi dan kreasi. Pertama, aksi. Buatlah jadwal pelajaranmu mulai Senin sampai Sabtu yang kamu lakukan setiap hari agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak cerdas.
disiplin, dan bijaksana. Mintalah orang tuamu dan gurumu untuk menandatanganinya dan tempelkan jadwal tersebut di dekat meja belajarmu. Buatlah dengan bagus seperti contoh yang Bapak kirimkan ini. Dibingkai, bisa dikomputerkan, dibingkai, diwarnai dengan cantik. Lalu tulislah jadwal belajarmu. Oke? Cantik ya. Lalu kreasi bagian 2, buatlah doa syukur bahwa kamu tumbuh dan berkembang. Juga hiaslah dengan baik, dibingkai dengan cantik, lalu tulislah di dalamnya. Dimulai dengan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lalu tulislah doanya. Kemudian dihias dengan cantik doa syukurmu. Seperti contoh yang Bapak buat, yang Bapak kirimkan ini. Baik, setelah kita membuat kreasi, aksi dan kreasi kita, ini menjadi PR juga. Nanti dikerjakan, kemudian dibuat, kemudian difoto, lalu dikirimkan kembali kepada Bapak untuk Bapak memberi nilainya. Jadi ada PR-nya, aksi dan kreasi. Buatlah jadwal yang dihias dengan cantik dan buatlah doa syukur yang dihias dengan cantik, difoto lalu dikirimkan kembali kepada Bapak. Kita masuk kepada bagian evaluasi. Nah, kalau kita sudah pelajari bagian pertama, saya tumbuh dan berkembang tadi, pengalaman hidup, lalu pengalaman kitab suci, lalu aksi dan kreasi. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan evaluasi atas pelajaran kita hari ini. Hanya 5 soal. Evaluasinya, pilihlah A, B, atau C pada jawaban yang paling tepat. Hanya ditulis nomor 1, A, nomor 2, dan seterusnya. Hanya gitu saja contohnya. Pilihlah A, B, atau C pada jawaban yang paling tepat. 1. Adik bayi yang baru lahir memiliki kemampuan A. Membaca, B. Berlari, C. Menangis. Nomor 2. Anak-anak TK memiliki kemampuan A. Berlari, B. Memasak, C. Mengepel. 3. Aku menjadi pandai saat di sekolah karena dibimbing oleh A. Orang tua, B. Guru, C. Teman. Nomor 4. Supaya tumbuh sehat, aku harus makan A. Kerupuk, B. Sayuran, C. Permen. Nomor 5. Aku harus rajin belajar supaya A. Pandai, B. Kuat, C. Sehat. Jawablah pertanyaan evaluasi ini di dalam selembar kertas, difoto, lalu dikirim kembali untuk Bapak Guru. Jadi ada 3 tugas. Ada 2 tugas ya, bukan 3. Pertama tadi, mewarnai aksi dan kreasi, membuat jadwal pembelajaran dan membuat doa syukur. Dan yang ketiga, evaluasi. Tiga-tiganya difoto, lalu dikirimkan kembali untuk Bapak supaya Bapak memberi nilai pelajaran agamamu hari ini. Oke? Demikianlah anak-anakku pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak harap tugasnya dikerjakan dengan baik, lalu dikirimkan kembali kepada Bapak. Oke? Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Anak-anakku, berdoalah lebih dahulu sebelum menutup pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali. Semoga sehat-sehat selalu anak-anakku. Jaga kesehatanmu dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.